Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu ini berharap kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang tabung, materi matematika kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati sebuah drum minyak atau sebuah gas LPG? Jika pernah, terbesitkah di benak kalian bagaimana cara menghitung isi volume dari drum minyak atau gas LPG tersebut? Atau menghitung luas dari permukaan benda tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami konsep dari sebuah bangun ruang, yaitu tabung. Gas LPG dan drum merupakan sebuah tabung. Tabung memiliki unsur-unsur bangun ruang, yaitu selimut atau selimut tabung, alas tabung, kemudian tutup tabung, dan tinggi tabung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita ketahui tentang tabung. Bagaimana anak-anak? Mulai penasaran kalian? Yuk kita simak uraian berikut ini. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang berukuran sama dan sejajar, serta bidang samping yang disebut selimut tabung berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, diameter, tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung, sedangkan diameter adalah 2 kali dari panjang jari-jari tabung. Ingat ya anak-anak pembelajaran yang telah lalu? Tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Pada selimut tabung, jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung dan lebar sama dengan tinggi tabung. Tabung juga disebut prisma yang alasnya berupa lingkaran. Perhatikan jaring-jaring tabung pada gambar di bawah ini. Perhatikan anak-anak gambarnya dengan seksama ya, agar kalian lebih memahami yang merupakan unsur-unsur tabung. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 1 ada unsur-unsur pada tabung, ada tutup tabung, selimut tabung, dan sisi alas tabung. Dengan jari-jari adalah separuh atau setengah dari diameter. Dapat dikatakan bahwa diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Perhatikan gambar jaring-jaring tabung pada gambar yang kedua. Nah, tabung jika kita belah atau kita gunting, sisi atas dan sisi alasnya akan terbentang seperti gambar pada jaring-jaring tabung ini. Perhatikan baik-baik anak-anak. Jaring-jaring pada tabung terdiri atas 2 buah lingkaran, yaitu pada sisi alas dan juga sisi tutup atau sisi atas, yang kongruen dengan jari-jari dinotasikan dengan huruf R. Sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas, sama dengan 2 pi R. Ingat anak-anak, nilai pi adalah sebuah konstanta, yaitu 22/7 atau 3,14. Lebar sama dengan tinggi tabung, dinotasikan dengan huruf T kecil. Berikutnya adalah rumus umum tentang tabung. Ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan volume tabung. Untuk mendapatkan persamaan tersebut, perhatikan berikut ini. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Tadi di atas sudah disebutkan bahwa panjang dari selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas. Lebar tabung sama dengan tinggi tabung, sehingga dapat dinotasikan luas selimut tabung sama dengan 2
PRT. 2PR dikalikan tinggi tabung. Luas seluruh sisi tabung dapat kita peroleh dari luas alas ditambah dengan luas atas ditambah luas selimut tabung. Kita masukkan rumus masing-masing. Luas alas dan luas atas sama ya, dengan keliling lingkaran yaitu 2PR atau PR2. Kemudian kita jumlahkan ditambah dengan luas selimut tabung 2PRT, sehingga didapatkan 2PR kali R ditambah T. Ingat anak-anak, jika mengoperasikan seperti ini berarti yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya adalah volume tabung. Volume tabung diperoleh dari luas alas kali tinggi tabung. Ingat ya, karena alas tabung berbentuk lingkaran berarti kita menggunakan rumus luas alas lingkaran yaitu PR pangkat 2. Mohon maaf penulisannya ini salah ya, ini seharusnya pangkat 2 ada di atas, tidak bersebelahan seperti ini. PR pangkat 2 kali T atau kali tinggi. Baiklah, bagaimana penerapan tabung dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat pada contoh soal berikut ini. Banyak pemanfaatan konsep dari rumus tabung yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghitung isi atau volume tandon air, menghitung naiknya ketinggian permukaan air apabila dimasukkan sebuah tabung, menghitung luas penampang dan berat pada suatu kawat yang berbentuk tabung, dan masih banyak lagi. Yuk kita langsung pada contoh soal. Seorang pengusaha ingin membuat tandon air berbentuk tabung tentunya dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tandon air sebanyak 2310 desimeter kubik dan jari-jari 7 desimeter dengan Pi sama dengan 22/7, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah, perhatikan penyelesaian yang ada di sini. 1 desimeter sama dengan 10 cm. Jadi 7 desimeter sama dengan 70 cm. Ingat ya, volume tabung sama dengan PR pangkat 2 dikalikan tinggi. Sehingga didapat hasil seperti ini, volume tabung 2310 sama dengan 22/7 dikalikan 7 dikali 7 dikali tinggi tabung yang akan kita cari. Sehingga kita peroleh hasil 2310 sama dengan 22 kali 7 kali tinggi. Sehingga 2310 dibagi 154. 154 kita peroleh dari 22 dikalikan 7 sama dengan T atau tinggi. Sehingga luas selimut tabungnya adalah 2πr kali tinggi. 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 15. 15 ini berasal dari tinggi tabung yang kita cari tadi, yaitu 2310 dibagi 154. Hasilnya adalah 15, kita masukkan ke tinggi tabung. Sehingga luas selimut tabungnya adalah 660 desimeter persegi. Persegi anak-anak ya, ini salah ketik ini seharusnya desimeter persegi bukan desimeter kubik. Soal berikutnya, soal yang kedua. Diketahui sebuah kaleng cat berbentuk tabung. Diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan luas permukaan kaleng tersebut. Perhatikan penyelesaiannya, luas permukaan kaleng sama dengan luas permukaan tabung. Sehingga diperoleh luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung sama dengan 2πr dikalikan R ditambah T. R ditambah T hasilnya 27, 2πr hasilnya 44 sama dengan 1188 cm persegi. Kurang persegi anak-anak ini nulisnya. Contoh soal yang ketiga. Sebuah kaleng minyak goreng berbentuk silinder berisi 6,93 liter dan mempunyai tinggi 20 cm. Berapakah
jari-jari kaleng dan hitunglah luas kaleng tanpa tutup. Perhatikan penyelesaiannya adalah volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali tinggi 6.930, berarti liter kita jadikan apa nak? Sentimeter. Berarti 6.930 sama dengan 22/7 merupakan konstanta dari pi dikalikan R pangkat 2 dikalikan 20. Perhatikan anak-anak ya, akar dari 110,25 yaitu 10,5 cm merupakan jari-jari. Kemudian luas kaleng tanpa tutup. Pi R kali R ditambah 2R. Jadi 6.930 kita masukkan semuanya ya, konstanta dan juga R-nya, sehingga diperoleh hasil 1666,5 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah dapat memahami materi hari ini? Mudah bukan? Nah, silahkan banyak berlatih soal ya, agar pemahaman kalian tentang materi hari ini semakin lebih baik. Selamat belajar, tetap semangat tentunya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.